Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama saya Dr. Elviriadi, alumni Undri, tepatnya Fakultas Perikanan dan Kelautan. Sudah mendengarnya itu secara online melalui media dan maupun di WhatsApp group. Jadi ini bagi saya adalah, apalagi saya sekarang dalam posisi sebagai akademisi, sebagai dosen. Jadi sebenarnya ini secara umum dalam beberapa kasus pemberitaan media maupun sudah diverifikasi oleh pihak terkait, apakah rektorat ataupun aparat hukum sudah pernah terjadi di beberapa kampus di luar gitu ya. Ini ada sebuah gejala-gejala yang faktual, yang fakta terjadi. Kemudian dalam konteks yang barusan ini, yang sedang kita bahas ini, pertama saya memandang secara objektif harus ada suatu kualifikasi dari kedua belah pihak. Dan Rektor Undri, Profesor Araf Mulyadi, tidak boleh berdiam diri, karena nanti menjadi bola liar, bergulir sehingga menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Riau. Misalnya ada demo, ada apa kan, ini harus segera di counter, segera diselesaikan oleh pimpinan di Undri. Saya sebagai alumni Undri merasa ini harus dituntaskan, jangan sampai nama Undri sebagai universitas yang tua di Riau ini, universitas yang paling eksis ini bisa tercoreng gara-gara ini. Kemudian yang kedua karena saya sekarang juga posisi sebagai mubalik dan membidangi agama, saya melihat bahwa ini ada tiga sisi baik itu menurut Imam Al-Ghazali maupun menurut norma-norma yang ada di negara kita, bangsa kita yang budaya timur ya. Yang pertama adalah adab guru kepada murid. Yang kedua, adab murid kepada guru. Yang ketiga adalah situasi perkembangan zaman yang semakin darurat dengan adanya perkembangan teknologi yang membuat kepribadian murid dan guru itu guru dan murid apakah dosen dan mahasiswa mengalami suatu hal yang harus dievaluasi secara mendasar. Saya kupas satu-satu. Yang pertama tentang adab guru pada murid Seorang guru dia harus mematrikan dalam dirinya bahwa murid itu adalah anak didiknya. Dia harus memandang dia sebagai tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan. Itu harus dijaga betul-betul dengan suatu kesadaran penuh, dengan suatu kesadaran prima bahwa hubungan itu hanya sebatas guru dan murid yang harus dijaga sedemikian rupa. Dan bagaimana Abang melihat kedekatan mahasiswa ini dengan dosen ini? Jaraknya seperti apa? Aturan mainnya seperti apa sebenarnya? Nah, itu makanya murid juga harus punya adab dengan guru, yaitu misalnya menjaga komunikasinya, jangan misalnya menimbulkan gairah seksual, kan? Atau pakaiannya, jangan dia pakaiannya itu nampak belahan dadanya, atau dari body language, bahasa tubuhnya, dia tubuhnya seperti manja atau seperti menyimbolkan sesuatu gitu. Kadang-kadang laki-laki secara ilmu psikologis dia salah tafsir, salah tangkap. Disangkanya sang perempuan ini adalah menggodanya gitu. Ini dalam ilmu psikologi jadi karena tidak dijaga tadi adab murid pada guru di mana dia berpakaian, berkata-kata, bahasa tubuhnya, inilah yang bisa memicu terjadi itu. Apalagi dalam konteks seperti kami ini antara bimbingan dengan pembimbing, itu akan terjadi komunikasi yang sangat intensif. Bisa di mana saja, apalagi yang sibuk misalnya entah di kafe, entah di kantin, kadang-kadang di tempat yang lain tergantung kesibukan sang pembimbing. Dan yang paling bahaya itu kalau di ruangan tertutup berduaan, maka seperti kata hadis Nabi, kalau dua orang berkumpul maka yang ketiga adalah syaitan. Ini harus ditanamkan oleh semua kalangan dosen, apakah universitas manapun, apakah itu universitas Islam atau yang biasa
itu tetap berlaku karena Nabi sudah mengingatkan yang ketiga setan. Oleh karena itu saya kira harus ada langkah-langkah antisipasi dini dari pihak mahasiswa atau dosen, misalnya dengan minta izin ke pembimbingnya, saya bawa teman untuk menemani misalnya kan, supaya jangan berdua gitu. Atau dosen membatasi, Anda jumpa saya, Anda harus bawa teman, atau Anda berdua saya seperlunya aja, jangan lama-lama. Lama-lama nanti muncul ide-ide yang aneh-aneh. Nah, oleh karena itu perlu suatu ketegasan dari kedua belah pihak. Perlu nggak diatur di kampus? Perlu nggak? Saya kira dengan perkembangan yang ketiga, adanya zaman yang semakin berubah drastis, di mana akses terhadap konten-konten seksual dan pornografi itu semakin mudah diakses, maka oleh karena itu perlu dibikin SOP saya kira. Walaupun kita harus menyerahkan kepada masing-masing individu, ya, saya kira tidak juga harus begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Parlina selaku Ketua Provinsi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak. Mendengar isu-isu bahwasannya ada seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh seorang dekan di kampus ini Undri. Kami sebagai pemerhati perempuan sangat menyayangkan hal tersebut. Semoga jika itu fakta terjadi, kami minta pihak kampus segera menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk korban, jangan takut bersuara. Kita perempuan layak dilindungi, bukan untuk dilecehkan. Jika memang itu kebenaran, pasti kamu akan mendapatkan keadilannya. Jadi, untuk pihak kampus, kami minta jangan sampai melebar kemana-mana permasalahan ini. Karena nanti kalau emang fakta itu terjadi, selesaikan secara baik-baik agar tidak ada korban-korban berikutnya. Kami selaku pemerhati anak dan perempuan ingin kasus ini cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.